Teman-teman semuanya, para pecinta Tosan Aji, ada pertanyaan, Mas, kenapa keris yang sangat terkenal yang ada di beberapa keraton maupun di museum-museum utama di Nusantara ini terkadang tidak sesuai dengan nama dan ricikan dapurnya gitu. Saya berikan contoh teman-teman, yang ada di Keraton Utama Yogyakarta itu ada yang namanya keris berjuluk atau bergelar keris Kiai Ageng Betok. Namun kenyataannya kalau kita perhatikan, kerisnya itu bukan berdapur betok, bukan keris betok seperti pada umumnya yang lebar ya, agak pendek dan ya betok tahu lah ya. Tapi ternyata keris tersebut keris yang mempunyai kembang kacang ya, ada kembang kacangnya. Dalam babat tanah Jawa itu disebutkan bahwa keris Kiai Ageng Betok itu punya sekar kacang teman-teman. Jadi keris yang panjang gitu. Nah, ada juga yang ada di Masjid Demak ya. Masjid Demak itu ada kerisnya Sunan Kalijaga yang berjuluk keris Kiai Carubu. Akan tetapi kerisnya itu tidak berdapur carubu. Seyoknyanya keris keris dapur carubu kan itu berluk 7 ya. Tapi keris Kiai Kanjeng Carubu itu dapurnya dapur lurus teman-teman. Nah, yang harus kita pahami ya, ini harus kita pisah teman-teman antara nama gelar atau nama julukan pada keris dengan nama dapur ya. Jadi ini harus dipisahkan teman-teman. Apakah boleh, Mas, menamakan keris dengan sesuai kewenangan si pemiliknya? Itu sangat boleh sekali. Itu sangat boleh sekali, dan ini menjadi suatu turun temurun ya, sudah tradisi semenjak dulu. Si pemilik itu berhak menamakan apa saja. Ya, menamakan apa saja keris yang dimilikinya. Contoh saja di tahun berapa ya kemarin, tahun 2000, kalau saya tidak keliru ya, itu 2022 kalau tidak salah. Ketika keris yang dari Leiden itu, yang dari Belanda itu dipulangkan ke Nusantara, itu kan menjadi polemik ya, menjadi perdebatan pro dan kontra. Keris yang sebetulnya itu berdapur Nogososro, nah itu disebut keris Kiai Kanjeng Siluman, keris Kiai Siluman. Nah, ini yang kurang dipahami, bahwasanya keris Kiai Siluman itu adalah nama julukan, nama yang diberikan kepada keris tersebut oleh sang pemiliknya, yaitu Pangeran Diponegoro pemiliknya, menamakan keris tersebut Kiai Nogo Siluman gitu loh. Meskipun namanya dapurnya, ricikan dapurnya itu Nogososro, tapi dinamakan dengan nama keris Kiai Nogo Siluman, itu sah-sah saja gitu loh. Sah-sah saja, tidak apa-apa teman-teman. Itu hal yang lumrah, bukan hal yang menyalahi. Lalu keris ada yang sampai lebih ekstrim lagi, sampai kalau di dalam istilah itu langsung mengharamkan gitu. Tidak seperti itu. Jadi kita tidak harus terlalu taklid gitu ya. Jadi harus fleksibel. Sah saja kita menamai salah satu keris dengan gelar-gelar tertentu. Seperti itu ya. Jadi kita harus memisahkan antara nama ricikan dapur dengan nama julukan atau nama gelar. Dan hal ini di Tosan Aji itu lumrah dan bisa dimaklumi dan sah-sah saja teman-teman. Seperti itu ya.